Firman Tuhan hari ke-272, 28 September tahun 2024. Injil Markus pasal 5 ayat 19 perikop, Yesus menyembuhkan orang yang kemasukan roh jahat. 72, tanggal 28 September 2024. Diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 19. Yesus menyembuhkan orang yang kemasukan roh jahat. Berikut sebagai ayat 19 dikatakan, Yesus tidak memperkenalkannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Itulah firman Tuhan hari ini. Bacaan pagi diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 9. Perikop bantuan untuk sesama orang Kristen. Bacaan malam diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan 45, yaitu perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Itulah ketiga perikop pada hari ini. Sebagaimana sebelumnya juga kita tetap berpedoman pada ayat selama bulan September, yaitu jadilah pelaku firman, dan dijabarkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika bukan demikian, kamu menipu diri sendiri. Kembali kita tak mengatakan penipu di dalam rohani apabila mendengar firman Tuhan tapi tidak menjalankannya. Dan kemudian ada semacam sanksi yang disampaikan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi apabila seseorang tidak berbuat, walaupun dia punya iman yang baik, ya, selalu rajin berkorban segala macam, tapi tanpa perbuatan, itu adalah mati. Sama dengan seperti yang dicontohkan oleh Emerson, Anda berteriak di telinga saya, tapi saya tidak mendengar. Kenapa dikatakan tidak mendengar? Karena apa yang disampaikan itu dia tidak menjalankannya dengan baik, atau dia tidak pantas sebagai role model. Itulah dikatakan Emerson, berteriak di telinga saya tapi saya tidak mendengar. Kemudian kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Perikop hari ini dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang kemasukan roh jahat.
namun tidak membenarkan dia ikut ya setelah dia sembuh untuk pergi bersama Yesus pada waktu dia naik perahu. Bahkan dikatakan dia disuruh pergi untuk ke keluarganya untuk memberitahukan kepada sekampungnya kejadian tersebut. Apa maksud Yesus ya dalam perikop Markus pasal 5 ayat 19 melarang orang ya kemudian yang sudah roh jahat keluar dari orang tersebut, Yesus melarang dia untuk ikut Yesus. Apa sebenarnya maksud dan tujuan Yesus? Nah, sebenarnya kita lihat dalam Markus 15 ayat 19, tetapi Yesus tidak mengizinkan dia, melainkan berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu, kepada sanak familimu, dan ceritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atas dirimu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Nah, kemudian ayat 18 dikatakan, waktu Yesus naik perahu, orang yang tadinya kerasukan roh jahat mau ikut Yesus. Tapi kenapa dilarang Yesus? Inilah yang perlu kita lihat, apa makna daripada semua ini. Nah, Yesus menekankan agar orang yang telah disembuhkan dari roh jahat untuk pergi memberi kesaksian tentang ya apa yang telah dilaksanakan oleh Tuhan. Jadi dia menjadi saksi hidup atas kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Karena dia ya kerasukan setan ya. Dan yang kita lihat bahwa setan itu dilempar kepada babi ya oleh Yesus. Nah, dialah sebagai saksi hidup memberitakan kekuasaan daripada Tuhan Allah, sehingga orang semakin banyak yang percaya kepada Yesus. Ya. Jadi bukan semata-mata dalam penolakan tersebut atas tidak suka, bukan, tetapi ingin diberitakan supaya dia berbicara kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, teman sekampungnya, saya sudah sembuh, setan sudah keluar. Siapa yang bikin? Oleh Yesus sendiri. Sehingga berita Yesus itu akan semakin tersiar. Nah, Yesus melarangnya untuk mengikuti ya, tetapi mengarahkan agar ia menjadi saksi bagi keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Itulah tujuan Yesus. Jadi melarang bukan untuk adanya antipati, tetapi supaya berita itu tersampaikan. Karena kalau dia mengikuti Yesus, mungkin tidak ada lagi orang yang bercerita. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak tersebar kemana-mana. Sehingga dengan demikian, ya, tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang tidak mengalami transformasi yang luar biasa, Tuhan ingin agar kita memberitahukan perbuatannya sebagai bagian dari misi untuk menyebarkan firman Tuhan kepada orang lain. Jadi ini adalah penggenapan daripada misi. Ya. Jadi walaupun dia tidak ikut, dia diberitakan
untuk menyampaikan kejadian tersebut. Inilah maksud Yesus. Kenapa Yesus melarang dia tidak ikut? Silahkan kepada kampungmu, saudaramu, beritakan bahwa kau sudah sembuh oleh Yesus. Nah, sehingga orang akan semakin banyak percaya dan yakin kepada Yesus. Nah, dalam konteks ini ya, kita melihat bahwa Yesus menunjukkan bahwa meskipun seseorang telah mengalami pengubahan hidup seperti ya kemasukan roh jahat sembuh secara luar biasa, tidak serta-merta harus menjadi bersama Yesus. Itu yang disampaikan pada konteks ini. Nah, karena kerasukan mereka ada terduga kebaikan Tuhan Yesus akan tersampaikan. Ya. Jadi dengan adanya ya keluarnya yang kerasukan setan itu, berita Yesus itu semakin tersiar. Jadi maksudnya Yesus menganggap lebih baik untuk membuat orang lebih banyak percaya pada Yesus dengan kesaksian orang tersebut. Jadi semakin banyak orang nanti melihat dia, maka orang semakin banyak yang percaya. Yesus dengan kesaksian tersebut, inilah yang dikatakan hikmat kebijaksanaan Yesus ya, untuk merencanakan misi pekabaran kabar baik tentang kebaikan Tuhan. Jadi ada misi tertentu untuk pemberitaan firman Tuhan kepada orang-orang yang tadinya melihat dia kerasukan setan yang sangat dahsyat, tapi bisa sembuh dengan Tuhan Yesus. Nah, dalam hal ini apa yang tertulis dalam Alkitab, bukan kamu memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Nah, jadi artinya dia mau ikut Yesus, tapi Yesus mengatakan bukan kamu memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Maka disuruh dia pergi beritakan kepada orang-orang supaya berita ini terdengar oleh banyak. Seperti tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi inilah maksud daripada Yesus. Walaupun orang itu memilih untuk Yesus, tapi Yesus memilih dia untuk pergi memberitakan kejadian yang dilakukan oleh Yesus. Itulah inti daripada perikop hari ini, di mana Yesus menyembuhkan orang yang kemasukan roh jahat. Kemudian dalam ayatnya Yesus ya tidak memperkenalkannya ikut dia, tetapi menyuruh untuk memberitakan kejadian tersebut. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi. Dalam bacaan pagi diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 9. Bantuan untuk sesama orang Kristen. Apa makna perikop ini sehingga dikatakan bantuan untuk sesama orang Kristen?
Perintah ini ya mengajarkan pentingnya memberikan bantuan kepada sesama dan menekan sikap hati yang benar dan beramal. Jadi ditekankan di sini adalah perlunya untuk memberikan bantuan kepada sesama supaya menguatkan hati kita untuk yang benar dan sekaligus beramal. Jadi dengan membantu sesama adalah melakukan pekerjaan yang benar dan beramal. Inilah arti daripada perikop ini. Nah, kemudian dalam konteks ini Paulus menjelaskan bahwa Allah mengasihi ya pemberi yang dengan sukacita memberi tanpa paksaan. Jadi Paulus menjelaskan bahwa Allah ya akan mengasihi pemberi yang dengan sukacita dan tidak ada paksaan. Tuhan sangat memperhitungkan hasil kerja mereka. Itulah dikatakan bantuan untuk sesama orang Kristen. Kemudian dalam ayat ini Paulus menggunakan prinsip bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Kemudian dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Nah, itu jelas dikatakan. Kemudian ini menunjukkan bahwa ya kemurahan hati dalam memberi memiliki dampak sosial imbalan yang sebanding. Inilah artinya menabur sedikit menuai sedikit, menabur banyak menuai banyak, seimbang. Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Nah, selain itu dalam ayat 7 ditegaskan bahwa setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya, rela, tulus, ya, bukan dengan kelihatan terpaksa. Atau karena hanya paksaan, ya, karena orang lain melihat orang berbuat dia berbuat. Tidak, berbuat dengan tulus dan rela, tidak ada paksaan. Karena ya Allah menginginkan pemberian yang datang dari hati yang sukacita. Jadi ini dan ayat 7 ini bahwa dikatakan Allah menginginkan pemberian yang sukacita dan tulus. Nah, di ayat 8 menerangkan bahwa Allah dapat memberikan segala sesuatu yang melimpah kepada kita agar kita dapat melimpah. Nah, dalam segala hal, tidak hanya dalam kekayaan materi, bukan hanya kekayaan materi yang bisa dapat diberikan, tetapi juga dalam kebaikan, kasih kepada semua. Kalau kita melihat ya, kalau kita misalnya berbuat baik, tapi harta kita sama sekali pas-pasan, atau dalam istilah dalam hidup hanya bisa sederhana, seimbang, tetapi keluarganya
anaknya semua baik, sekolah semua, dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah dikatakan. Jadi Allah tidak hanya memberikan secara kekayaan atau materi, tetapi Dia memberikan lain kesehatan, keluarga, dan juga keberhasilan daripada keturunannya. Itulah yang dikatakan Tuhan bahwa selain segala hal, tidak hanya dalam kekayaan materi, tetapi juga dalam kebaikan kasih kepada sesama. Nah, dengan memberi kita mencerminkan kasih Allah yang lebih besar. Jadi kalau kita sudah memberi, itulah kasih Allah yang lebih besar. Maka kalau kita berdoa, bagaimana kita berdoa? Nah, beginilah dua orang yang benar-benar memberi dengan ikhlas. Tuhan, bimbinglah aku agar selalu memiliki hati yang bersyukur dan sukacita dalam memberi kepada sesama. Ajarlah saya untuk merenungkan cara saya dapat menjadi berkat bagi orang lain dengan tindakan kasih dan kemurahan hati. Itulah doa kita di dalam hal memberi, agar kita mampu menerima berkat yang lebih berlimpah lagi dari Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Diambil dari Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan 45. Perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Apa maksud dari perikop ini? Mari kita lihat. Hal ini memberikan pemahaman mendalam tentang nilai kerajaan Allah yang luar biasa di The News of Jerusalem. Jadi ini menggambarkan kekayaan kerajaan Allah yang luar biasa, harta yang terpendam, ya. Kerajaan Allah yang luar biasa. Nah, dalam perumpamaan ini Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah seperti harta yang terpendam, yang sangat berharga dan harus dicari dengan sepenuh hati. Jadi kerajaan Allah yang terpendam itu harus dicari oleh semua orang dengan sepenuh hati. Harus rela berkorban berapapun harta yang dikeluarkan. Yang penting kita bisa mendapatkan harta yang terpendam itu, yaitu kerajaan surga. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah seperti harta yang terpendam yang sangat berharga dan harus dicari dengan sepenuh hati. Dalam ayat 44 dikatakan surga itu sama seperti harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lain, ya. Diam-diam ia menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu. Jadi dicontohkan surga itu adalah seperti ladang yang berharga, sehingga ada orang yang menjual segala harta miliknya untuk memiliki ladang itu. Apa ladang itu? Itulah The News of Jerusalem. Life after life, The News of Jerusalem. Itulah ladang harta yang terpendam
yang dikatakan oleh Yesus. Nah, kemudian hal ini menunjukkan betapa berharganya kerajaan Allah, sehingga secara rela mengorbankan segala-galanya untuk memilikinya. Demi kerajaan Allah, kita berjanji apapun yang kita miliki kita serahkan. Nah, siapa yang contoh dalam hal ini yang kita lihat? Zakheus, seorang pemungut cukai. Dia berusaha memanjat pohon gala-gala untuk melihat Yesus. Yesus tahu, karena dia pendek, tidak bisa dia berdiri melihat Yesus. Dia berlari langsung naik. Yesus bilang, Zakheus, turun. Saya tahu isi hati. Zakheus turun, dan Yesus mengatakan, saya akan mampir ke rumahmu. Zakheus pulang ke rumah, langsung berdiri di pintu. Datanglah Yesus. Apa yang disampaikan oleh Zakheus? Pernyataan yang luar biasa dari Zakheus. Tuhan, separuh dari harta saya akan saya berikan kepada orang miskin. Dan bila ada orang yang saya tipu dalam pemungut cukai, akan saya bayar 4 kali lipat. Begitu hebatnya pikiran Zakheus. Itulah, demi keselamatan itu dia mengorbankan segala-galanya demi ikut Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui dia sampai ke surga. Zakheus, hartanya dikorbankan. Apa kata Yesus? Zakheus, kamu bersama dengan keluargamu diselamatkan. Ada jaminan dari Yesus kepada Zakheus, dia diselamatkan. Artinya sudah pewaris kerajaan surga. Itulah dikatakan tadi, bahwa hal ini menunjukkan betapa berharganya kerajaan Allah, sehingga seseorang rela mengorbankan segala-galanya untuk memilikinya. Seperti Zakheus, separuh harta saya berikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang saya tipu, saya kembalikan 4 kali lipat. Jadi sangat-sangat luar biasa kalau kita lihat dalam pernyataan tersebut. Nah, kemudian dalam ayat 45 dikatakan, lagi kerajaan surga sama seperti seorang yang mencari mutiara yang indah. Nah, jadi kerajaan surga itu juga sama dengan seperti orang mencari mutiara yang indah. Nah, ini mengajak kita untuk menjadikan pentingnya mengenali dan mengejar perkara-perkara yang abadi di dunia ini. Harta dan mutiara tersebut menggambarkan hubungan kita dengan Kristus. Itulah dikatakan mutiara sangat berharga, dicari orang. Seperti itulah kita mencari kerajaan surga, dan membuat hubungan kita dengan Kristus. Bagaimana kita harus mengutamakan di atas segala-galanya. Bagaimana kita mendahulukan kerajaan Allah daripada harta dunia. Kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, baru yang lainnya
akan ditambahkan kepadamu. Nah, mencari kerajaan Allah itu sama tadi seperti mencari ladang yang terpendam, sama seperti mutiara yang berharga. Itu dicontohkan untuk mencari kerajaan Allah. Nah, dalam Matius 6 ya, ayat yang ke-33, cari dahulu kerajaan Allah, baru yang lainnya akan ditambahkan. Nah, kemudian dengan demikian dari kesimpulan kita dalam doa kita, diajarkan kita berdoa sebagai berikut. Tuhan yang Maha Esa, bantu saya untuk memahami dan mengutamakan kerajaan di atas segala hal di dunia ini. Ya. Nah, ajari saya untuk menghargai dan mencari harta yang abadi dalam hidup saya. Jadi ajari saya untuk menghargai dan mencari harta yang abadi. Kita minta Tuhan untuk membimbing kita mencari harta yang abadi dalam hidup kita, yaitu life after life. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga dengan kebenaran firman Tuhan ini kita semakin diberkati. Amin. Tuhan memberkati.